Selamat pagi Pak Pandi. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Nah, bagaimana kabarnya Pak Pandi hari ini? Sehat-sehat. Ya, nah saya lihat memang Pak Pandi dalam keadaan segar, bugar, wajahnya ceria, sungkara dalam keadaan sehat ya. Ya. Nah, seperti janji kita minggu lalu bahwa hari ini Pak Pandi akan saya supervisi ya Pak Pandi ya. Iya. Ya. Adapun supervisi ini dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga profesionalisme ya, di samping meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran serta meningkatkan kualitas administrasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan Pak Pandi capai hari ini itu apa Pak Pandi? Kami akan memberikan materi kepada anak-anak itu, yaitu menentukan luas daripada bidang Cilempung, dan yang pada materi ini kami berikan anak-anak itu adalah bagaimana menghitung luas bidang Cilempung khususnya. Berarti itu kan sudah tertuang pada RPP-nya? Sudah, ini coba ini RPP-nya Pak. Oh, ini kan sudah merujuk ke pedoman yang ada ya Pak Pandi? Iya. Oh, ini kami sudah berusaha membuat. Oh ya, pembelajaran mendalam juga sudah tertuang. Oh ya, bagus, asesmennya juga sudah, LK juga sudah ada, ya sudah lengkap ya, tujuan sudah, pembelajaran sudah. Nah, coba Pak Pandi sampaikan juga, walaupun di sana sudah tertulis model pembelajaran atau strategi Pak Pandi sebenarnya bagaimana Pak Pandi? Nanti strategi pembelajaran yang kami pergunakan yaitu berbasis masalah, di mana baru tentu anak-anak diberikan suatu masalah. Setelah itu dia akan mengerjakan, menyelesaikan dengan teman-temannya secara berkelompok. Ya. Tentu menggunakan media juga Pak Pandi kan? Oh iya, jelas Pak. Dalam hal ini media yang kami pergunakan karena sekolah kita sudah mendapatkan bantuan berupa studi yang besar itu kami manfaatkan untuk memberikan materi. Di samping itu juga kami memberikan benda nyata. Dalam hal ini kalian yang kami bawa dari rumah, nanti kami akan potong-potong di hadapan siswa itu Pak. Oh ya, luar biasa. Artinya ada unsur pemanfaatan barang bekas ya. Iya. Nah, coba sampaikan secara singkat Pak Pandi mengenai penerapan 3 prinsip pembelajaran mendalam nanti di kelas Pak Pandi. Baik, nanti setelah anak-anak mengikuti materi yang kami berikan, nah di samping dia bisa menghitung, sudah itu menghafalkan, tentunya dalam hal ini kami meminta untuk menjelaskan kembali, di samping menjelaskan dia supaya bisa membandingkan dengan konsep yang sudah kami berikan, yang pada akhirnya dia bisa mengambil suatu solusinya Pak. Oh ya. Ya, terima kasih ya Pak Pandi ya, udah bagus, luar biasa sekali dengan pemanfaatan barang bekas itu dengan cukup besar. Saya yakin bahwa 3 prinsip pembelajaran bermakna itu dia pasti akan terwujud, itu akan muncul ya. Nah, lalu asesmen yang Pak Pandi siapkan itu bagaimana Pak Pandi? Tentunya penilaian yang kami pergunakan Pak, nanti setelah memberikan materi itu sebelumnya itu kami berikan untuk mengerjakan LMS yang mereka sudah miliki, dan pada akhir kami memberikan materi, kami memberikan tes sumatif sama anak-anak. Artinya asesmen formatif, penilaian terhadap proses selama pembelajaran. Dan juga ada di bagian akhirnya tes berupa kuis dari IFP-nya berarti yang Pak Pandi maksud. Betul Pak, ya. Terima kasih ya. Nah, untuk kita sepakati nanti yang saya fokus observasinya Pak, ada fokus pengembangan observasinya, nanti kita sepakati bagian bagaimana Pak? Bagian apanya Pak? Nanti interaksi kami dengan siswa pada saat memberikan materi Pak. Nah, ya. Yang kita utamakan di interaksi siswa ya, betul, keterlibatan siswa dalam proses pembelajarannya Pak Pandi ya. Di samping juga fokus berikutnya kan tentu hasil pembelajaran kuisnya kan. Nah, terima kasih Pak Pandi, selamat menjalankan tugas. Kita bertemu sesuai jadwal sebentar, 15 menit lagi ya Pak Pandi ya. Nah, silakan persiapkan diri Pak Pandi. Terima kasih Pak. Ya Pak Pandi, selamat Pak Pandi sudah menjalankan tugas tadi, sudah Bapak observasi penuh 2 jam pelajaran. Iya. Nah, mari sekarang kita bincang-bincang barang beberapa menit ya Pak Pandi ya. Iya. Sebentar Pak Pandi, jam 6.07 ada mengajar lagi? Ada Pak di kelas 9. Oh ada. Oh ya, kalau ada sekarang kita dapat waktu sekitar 30 menit efektif kita cerita ya Pak Pandi ya. Nah, pertama saya apresiasi Pak Pandi tadi luar biasa di kelas. Suasana kelas begitu bagus,
apa yang Pak Pandi tulis di modul ajar itu sudah benar-benar Pak Pandi terapkan di kelas, dan juga Pak Pandi sudah fokus mengelola kelas dengan baik. Nah, saya ucapkan terima kasih, semoga ini bisa dipertahankan, dikembangkan, dan imbaskan kepada teman yang lain. Terima kasih Pak Praskara. Nah, selanjutnya Pak Pandi, saya ingin menanyakan juga bagaimana sebenarnya perasaan Pak Pandi selama 2 jam mengajar, ada saya di dalam ruangan Pak Pandi. Aduh Pak. Tolong ceritakan. Iya, saya baru Bapak masuk ke dalam kelas itu saya merasa deg-degan Pak. Nah, karena pada hari itu Bapak akan melihat saya akan memberikan materi kepada anak-anak, itu sudah rasa gugup itu Pak. Nah, tetapi setelah berjalan sekian menit, nah rasa gugup itu sudah hilang Pak. Nah itu yang kami rasakan pada saat kami diobservasi. Udah itu juga setelah adanya interaksi kami dengan siswa yang sangat baik, otomatis rasa kegugum kami itu hampir hilang Pak. Nah itu perasaan yang kami alami pada saat itu Pak. Nah syukurlah, nah saya pun juga melihat tanda-tanda itu di awal Pak Pandi ya. Iya. Tetapi karena Pak Pandi guru yang sudah cukup senior, hal itu pasti tidak menjadi suatu kendala ya. Berarti, nah coba kalau menurut Pak Pandi berarti pembelajaran yang tadi kan juga sudah berjalan baik berkaitan dengan fokus pengembangan kita ya Pak Pandi ya. Iya. Nah keberhasilan itu kami lihat tadi Pak, setiap kami memberikan suatu pertanyaan kepada siswa itu, yaitu hampirlah sebagian besar anak-anak itu mengacungkan tangan Pak. Nah, dia sudah artinya dalam hal ini apa yang kami mungkin dia sudah paham, dan setiap kami berikan pertanyaan langsung dia acung jempol, dan kami suruh dia untuk mengerjakan ke depan dari sekian anak itu 2-3 orang itu Pak. Dan pada saat dia mengerjakan itu, nah tentunya ada beberapa anak yang sudah mengikuti prosedur, bahkan ada beberapa anak yang tidak mengikuti prosedur walaupun jawabannya itu sama-sama benar Pak. Nah dalam hal itu kami bisa memberikan kesimpulan untuk cara pengerjaannya itu Pak. Nah di samping itu juga peran serta anak-anak saya lihat juga kan sangat antusias ya Pak Pandi ya. Ya, Pak Pandi luar biasa penampilan Pak Pandi tadi, termasuk pemanfaatan medianya juga sangat efektif saya lihat Pak Pandi. Nah dengan demikian artinya menurut Pak Pandi tujuan pembelajaran yang Pak Pandi canangkan itu berarti tercapai nggak? Nah menurut penilaian daripada terakhir itu dari hasil tes, yaitu baik dari pengerjaan LKS dan formatif itu, kira-kira ya 75% itu anak-anak itu sudah paham dengan materi yang saya berikan Pak. Artinya dari sisi materi tujuan itu tercapai ya Pak Pandi ya. Dari sisi interaksi siswa juga sudah. Ya, terima kasih Pak Pandi. Nah, sesuai juga dengan pengamatan saya ya. Nah, namun demikian, saya yakin Pak Pandi pasti ada juga hal-hal yang menjadi tantangan bagi Pak Pandi dengan kondisi 2 jam tadi. Coba ceritakan tantangan yang dihadapi. Tantangan saya pada saat mengajar itu, apa yang saya sampaikan tadi, yaitu adanya beberapa siswa yang dia belum paham atau belum mengerti tentang perkalian di bawah 100 itu Pak. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat saya memberikan soal tentang penghitungan luas permukaan sisi cabung itu tentunya ada perkalian. Bahkan perkalian di bawah 10 ada anak-anak yang tidak bisa mengerjakan Pak. Nah itulah kesulitan saya dalam hal ini mengajarkan kepada anak-anak, nah walaupun tidak semuanya Pak, itu ada sebagian kecil anak-anak yang belum tahu atau belum paham tentang perkalian di bawah 100 itu Pak. Nah begitu juga pada saat kami menayangkan video di depan, yaitu ada beberapa anak yang lain-lain tidak begitu banyak Pak, itu yang kami rasakan juga kurang diperhatikan Pak. Nah itu
Itu aja Pak yang kami rasakan kesulitan kami dalam hal itu untuk memberikan materi kepada anak. Ya. Oh ya, nah memang ini sejalan dengan informasi dari teman-teman yang lainnya Pak Pandi. Hampir di setiap kelas rasanya ada saja anak yang mengalami kesulitan di perhitungan sekalipun itu hanya di bawah 100 ya. Nah itulah menjadi tugas Pak Pandi selaku guru matematika dan teman-teman, bagaimanalah caranya melakukan hal-hal yang sifatnya kreatif agar mereka dalam waktu yang singkat bisa mengejar ketertinggalannya dari teman yang lainnya. Nah coba spesifik untuk ide kreatif yang ingin Pak Pandi kembangkan untuk meningkatkan kemampuan hitung anak-anak walaupun hanya kali bagi di bawah 100, seperti yang dengar ada buku perkalian pakai jari atau pakai kelereng atau apa misalnya yang bisa Pak Pandi lakukan. Nah tentunya dalam hal ini kami akan berikan semacam kertas ya yang berpetak. Sudah itu kami buatkan format-format masalah perkalian. Sudah itu kami harapkan dia supaya hafal perkalian di bawah 100 itu dengan menggunakan jari tangan, Pak. Nah, tidak usah kita memberikan perkalian yang di atas itu dulu, karena poinnya itu harus perkalian di bawah 100 ya. Ya luar biasa Pak Pandi, usaha Pak Pandi untuk mendorong keberhasilan anak-anak dan juga keterlibatan anak-anak di dalam pembelajaran ya. Nah khusus untuk proses pembelajaran ke depan, apakah di kelas yang sama atau di kelas yang berbeda, kira-kira pengembangannya atau ide kreatif yang lebih besar yang mau dilakukan apa Pak? Jelas nanti ide-ide kreatif yang kami pergunakan dari apa yang kami sudah amati pada saat kami memberikan materi ke kelas yang lain, tentunya berdasarkan pengalaman itu kami akan berusaha yaitu pada memberikan materi di tempat lain itu di satu sisi medianya kurang begitu bagus, kami akan berusaha untuk ya. Nah terima kasih Pak Pandi karena ini sudah waktu saya cukupkan ya, luar biasa penampilan Pak Pandi, mudah-mudahan bisa ditingkatkan terus Pak Pandi ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah.